Saya belum buka ininya ya, UCR ya, sebentar. Mohon maaf ya kalau ngajar malamnya malam sayanya agak suka lopet alur ngidul. Padahal sudah usahakan tidur siang dan ngopi tetap aja. Tadi nggak tidur siang sih karena ngajar di kampus ya. Oke, tunggu sebentar ya. Minggu yang lalu kita materinya kalau tidak salah analisis cost of capital ya, biaya modal ya. Betul ya? Sudah selesai kan ya? Sudah ya, kita berarti lanjut ke materi selanjutnya, yaitu analisis struktur modal dan leverage. Oke, kita sudah levelnya, kalau ini sebetulnya level sudah lumayan advance ya, lanjutan ya, terkait dengan analisis laporan keuangan. Nah, mau lihat share screen-nya? Sudah ya, kita akan membahas mengenai analisis struktur modal dan analisis leverage. Oke, kenapa kita masuk struktur modal? Ini kelanjutan dari yang kemarin kita membahas cost of capital ya. Kalau of capital itu adalah pengaruh daripada komponen-komponen yang ada dalam struktur modal yang kita miliki. Nah, nanti di struktur modal itu pun akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi saling berkesinambungan. Ada beberapa kaitan daripada struktur modal kita, di mana struktur modal kan bukan hanya dari modal sendiri saja ya. Bisa jadi kita juga akan menggunakan dana dari pihak luar. Dalam hal ini ya kita utang ke pihak lain, ke bank, ke lembaga keuangan, dan lain sebagainya ya. Itu nanti yang akan kita lihat bagaimana pengaruh dari struktur modal kita, terutama dari leverage ini, yang nantinya harus kita lihat apa sih, memprediksikan apa sih hal ini gitu ya. Dalam hal ini kita hanya membahas berkaitan dengan laporan keuangan karena informasi yang kita peroleh, input yang kita dapat itu hanya laporan keuangan saja ya. Berarti berkaitan dengan apa informasi lebih dalamnya lagi ya tinggal masing-masing manajernya yang akan bisa merespon bagaimana atau apa yang akan dilakukan ketika ada informasi tersebut gitu ya. Oke, ini topik pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita memperkenalkan diri, nanti ada degree of operating leverage dan ada degree of financial leverage. Degree seperti ini ya, apa gelar sarjana double degree sekarang ya. Oke, kita membahas terlebih dahulu dari struktur modal. Kita kenapa berangkat dari struktur modal? Agar kita tahu bahwa komponen dalam perusahaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada pihak lain, terutama kepada investor atau kepada kreditor gitu ya, atau pada pihak-pihak yang lain, di mana nantinya yang apa kita usahakan untuk diselesaikan dalam waktu secepatnya gitu ya. Nah, struktur modal inilah yang kita gunakan sebagai senjata kita ketika kita akan mengoperasikan perusahaan. Tujuannya adalah agar kita bisa mengembalikan dari sisi dari manakah kita asalnya pendanaan yang kita terima gitu ya. Sehingga ketika nanti kita punya kas yang berlebih atau dana yang sudah stabil, komponen-komponen ini kita bisa lihat pengaruhnya terhadap hal-hal yang lain yang akan kita prediksi. Nanti akan kita bahas di dalam pembahasan materi ini ya. Struktur modal pengertiannya adalah bauran atau perpaduan antara utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Di dalam saham biasa itu umumnya adalah laba ditahan ya, yang kemudian dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam struktur modalnya. Jadi struktur modal itu ya umumnya utang jangka panjang dan modal gitu ya. Utang dari pihak lain, modal itu dari investor atau pemegang saham. Nah, kalau dari sisi apa jenis-jenisnya, modal pinjaman itu dari pihak luar, modal sendiri itu dari investor yang ada dalam perusahaan.
nanti menjadi satu satuan menjadi satu kesatuan disebut sebagai struktur modal. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi si struktur modal dan nanti apa yang akan terpengaruhi dari struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan? Pertama, yang mempengaruhi dulu ya, yang mempengaruhi adanya risiko bisnis dan keuangan. Risiko bisnis, risiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas ekuitas suatu perusahaan di masa yang akan datang dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan utang. Kalau misalnya kita perusahaan hanya didirikan dari ekuitas saja, ketika ekuitas saja yang dimiliki saham biasa saja atau, apa, berarti investor yang pemegang saham biasa yang memiliki hak secara penuh terhadap pengembalian dana di masa yang akan datang, bisa jadi nggak ada risiko. Tetapi bisa jadi ada risiko, bisa justru malah jadi resiko gitu ya. Karena kalau saham biasa kan asumsinya si investor tersebut bisa intervensi. Iya, kalau investor tersebut punya kompetensi ya, kompetensi. Tapi kalau nggak punya kompetensi ketika dia mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan mungkin informasi yang dia terima saja, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lainnya, justru itulah yang menjadi resikonya, gitu ya. Kalau pihak luar kan, lah kalau utang kan kita lebih banyak resikonya gitu ya, karena kita harus mengembalikan, kita harus dianalisis, kita di-appraisal dan lain sebagainya, terkait dengan resiko kita tidak bisa mengembalikan, dana yang kita pinjam. Tapi belum tentu ekuitas saja, saham modal saham sendiri saja juga bisa menjadi sumber resiko itu sendiri gitu ya. Itu namanya resiko bisnis. Nah, resiko keuangan itu apa? Resiko keuangan adalah bagian daripada resiko yang ditanggung oleh pemegang saham, yang melebihi resiko bisnis yang mendasar sebagai akibat dari penggunaan leverage keuangan. Baru nanti ada tingkatan lagi dari yang tadi cuman kita dapat uang dari pemilik saham saja disebut resiko bisnis, kalau tambahin uang, utang, itu namanya resiko keuangan. Di mana resiko keuangan itu ya berkaitan dengan cash flow perusahaan, apakah mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, atau yang jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya, itu menjadi satu kesatuan disebut risiko keuangan. Kemudian ada faktor, pengaruh pajak. Nah, ada namanya tin capitalization ya, mungkin ada istilah yang Anda sudah pernah mendengar, apa, istilah daripada tin capitalization, di mana utang menjadi salah satu, eee alasan ya, alasan yang digunakan sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance ya, penghindaran pajak tapi yang masih mengikuti aturan ya, artinya tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan di SAK juga, tetapi bisa jadi ini, menjadi pelanggaran kalau memang tujuannya untuk menghindari pajak. Jadi perusahaan harus punya utang sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk mengurangi bayar pajaknya, itu. Makanya pengaruh pajak bisa mempengaruhi struktur modal dalam suatu perusahaan. Kemudian kebutuhan akan fleksibilitas keuangan. Kalau perusahaan itu punya uang banyak sama punya uang sedikit, pasti lebih enak yang lo pakai uang uang punya uang banyak, betul kan ya? Nah, punya uang banyak itu kita lihat apakah dari utang, apakah kita punya sendiri gitu ya. Nah, kalau ternyata dari punya sendirinya kita cash flow-nya nggak terjaga atau artinya tidak, luwes artinya tidak luas gitu, stoknya kurang, cash cash on hand-nya misalnya, maka salah satu caranya adalah perusahaan utang ke pihak lain. Sehingga kebutuhan dana kita tercukupi, kita bisa secara fleksibel untuk menggunakan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya karena ada kas yang ditahan gitu ya, kas yang ada di tangan kita sehingga gampang untuk melakukan kebutuhan ya membuat keputusan-keputusan terkait dengan kas gitu. Itu yang mengakibatkan atau yang mempengaruhi kadang-kadang kita punya utang lebih besar daripada yang, seharusnya gitu. Kemudian ada konservatisme atau agresivitas manajerial. Ini 2 hal yang berbeda ya. Konservatisme itu adalah kehati-hatian, agresivitas itu yang justru terlalu berani. Konservatisme hati-hati, contohnya, kenapa hati-hati? Saking hati-hatinya si
apa namanya, manajer, takutnya nanti kita butuh uang suatu saat, kemudian kok nggak ada uangnya gitu ya. Kita mau ekspansi, kok kurang dananya. Kita mau buka perusahaan baru, cabang baru, kita nggak punya dana dan lain sebagainya. Sehingga di awal tahun contohnya kita mencari utang sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan apabila terjadi sesuatu kebutuhan yang di luar dugaan gitu atau di luar prediksi. Saking hati-hatinya seperti itu, jadi bisa mempengaruhi struktur modal yang ada dalam perusahaan. Jadi sahamnya ada, utangnya juga banyak gitu ya, biar kita punya cadangan dana di dalam perusahaan. Sehingga nanti kalau kita mau ambil keputusan apa yang membutuhkan dana lumayan besar, ya tinggal kita keluarkan gitu ya. Atau kebalikannya, saking agresifnya, "Oh, saya mau ekspansi di sebelah sana, saya mau apa," dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang apa ya, yang dianggarkan, yang diajukan, itu ternyata melebihi daripada, apa, kas yang ada di tangan kita, atau aset-aset lancar yang kita punya gitu ya. Sehingga apa, ya mau nggak mau karena kita mau, mengejar target itu, contohnya tadi ya karena manajernya agresif itu, oh saya pede kalau kita nambahin gudang 10 gitu misalnya ya, atau cabang 10 kita, penjualannya naik sekian nih gitu contohnya. Saking agresifnya, kemudian untuk mendanai 10 cabang itu, ya berarti kita pakai utang gitu, sehingga struktur utang bisa dikategorikan atau bisa dipengaruhi oleh manajer yang sifatnya konservatif ataupun agresivitas. Atau kebalikan lagi ya, struktur modal juga semakin hati-hatinya, "Ya jangan dong kalau misalnya itu jangan dulu ekspansi, karena kita nggak punya uang," gitu ya, saking hati-hatinya. Karena takut kita nggak punya apa, takut kita nggak bisa bayar utangnya gitu, saking hati-hatinya ya udah yang ada aja modalnya gitu ya, sehingga mungkin target yang tadi ditetapkan ya mau nggak mau, ya udah nggak usah dikejar gitu ya, yang penting cash-nya kita terjaga misalnya. Karena tidak ada utang yang diterima dari pendanaannya gitu contohnya ya. Tergantung dari mana sisi konservatisme itu atau agresivitas itu mempengaruhi tingginya utang dalam struktur modal atau kecilnya utang dalam suatu struktur modal gitu ya. Nah, yang menjadi apa, poinnya pada malam hari ini kita ngaruhnya ke leverage. Sudah pernah dibahas ya mungkin ya, atau sudah pernah kita dengar istilah daripada leverage, di mana leverage itu artinya adalah seperti utang ya, utang yang harus kita keluarkan dalam periode tertentu. Ya, jadi asumsinya kita harus mengeluarkan sekian juta, sekian persen setiap periode, karena untuk mendanai leverage tersebut gitu ya. Artinya leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of fund, bukan funds. Fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Apa maksudnya nanti akan kita bahas ya ketika kita sudah lihat secara matematisnya. Nanti kalau secara teorinya kan berarti ngaruhnya ke teori akuntansinya. Hitung-hitungan matematisnya nanti ke statistiknya. Cara membaca statistik atau hitungannya nanti dilihat dari sudut pandang teori akuntansi. Leverage juga memperlihatkan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini simpelnya ya. Jadi kita punya utang berapa sih nanti ngaruhnya kemana gitu ya. Jika semua biaya bersifat variabel, maka akan memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menghasilkan laba. Tetapi karena biaya perusahaan dari hutang bersifatnya adalah biaya tetap, betul nggak? Kan kita punya utang berapa, otomatis cicilan bunga, cicilan angsurannya itu tetap, betul kan ya? Karena sudah ada namanya angsuran, periode angsuran. Periode angsuran itu di tabelnya sudah ada berapa, jumlah uang yang harus kita bayarkan setiap periodenya atau setiap bulannya, sehingga itu dikategorikan sebagai biaya tetap. Maka kalau biaya tetap tersebut dapat buat sebagai prediksi ya, untuk menghasilkan laba diperlihatkan tingkat penjualan minimum tertentu. Nanti kita prediksikan ketika kita memiliki leverage berapa, akan mempengaruhi penjualan atau mempengaruhi faktor yang lainnya ya.
Oke, kalau dari sudut pandang leverage, ya, kita bisa asumsikan kalau kita mau menganalisa leverage, kita bisa lihat dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Sebentar, neraca sampai nggak ya? Sebentar. Oh nggak, ke laba rugi aja ya. Neracanya kayaknya terlalu panjang. Ini aja udah panjang. Kita ke laba rugi posisi sekarangnya ya, masih laba rugi, tapi dari sisi operating dan financing. Kita balik lagi tadi. Nah, klasifikasi leverage ketika dilihat dari laporan laba rugi. Leverage itu tadi adalah biaya tetap yang harus kita keluarkan. Ya, Anda bisa memperhitungkan itu dari dua sudut pandang. Kalau diklasifikasikannya dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi Anda tahu kan ya, akun-akunnya kan nggak jauh berbeda dari ini ya. Ada sales revenue, ada pendapatan atau penjualan, ada COGS atau cost of goods sold, di mana kalau cost of goods sold itu di dalamnya ada variable cost, ada fixed cost, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Kemudian hasilnya adalah apa? Gross profit sales atau revenue-nya dikurangi HPP atau COGS, hasilnya adalah gross profit atau laba kotor. Laba kotor dikurangi beban-beban operasional atau operating expense, masuk apa? Hasilnya adalah EBIT atau earning before interest and tax. Laba sebelum bunga dan pajak. EBIT dikurangi I-nya, interest yaitu bunga. Dikurangi di hasilnya adalah EBT ya. EBIT dikurangi I-nya ya EBT. Earning before tax kemudian dikurangi tax-nya. Berarti hasilnya adalah ET ya, tapi EAT atau earning after tax. Nah, kalau dari kategori ini, komponen di atas ini ya, yang 4 ini adalah komponen operasional. Nah, operasional itu kemudian nanti akan mempengaruhi tingkat penjualan yang akan kita terima atau yang akan kita eh, ya proyeksikan gitu ya. Nah, kalau finansial apa? Ya berkaitan dengan laba bersih. Akan mempengaruhi laba bersih berapa sih gitu ya. Kalau dari sisi leverage-nya. Oke, laporan laba rugi modifikasi dengan pendekatan margin kontribusi. Anda bisa pernah belajar kemarin ya di BEP ya, break even point ada margin kontribusi. Margin kontribusi itu ya umumnya adalah tingkat presentasi yang tingkat jumlah tertentu yang kita bisa eh, biasanya dari sisi beban atau dari sisi keuntungan. Ya, beban yang dikeluarkannya berapa menjadi HPP atau pendapatan berapa yang menjadi keuntungan gitu ya. Kalau dari sisi modifikasinya, posisinya ada di sini. Di beban-beban yang mengurangi beban yang bisa dalam posisi bebannya masuk beban, porsi bebannya masuk beban sebagai HPP, sisanya masuk ke keuntungan gitu ya. Namanya margin kontribusi. Nah, kita masuk ke operating leverage. Tadi operating leverage itu kita mainnya itu di akun-akun ini. Ingat ya, operating leverage mainnya di sales revenue sampai EBIT. Jadi, penjualannya saya naik berapa sih sehingga laba kotornya akan jadi berapa? Ya, Anda cuma nanti baca laba rugi saja, Anda bisa memprediksi, oh ya kalau nanti perusahaan ini dengan kondisi yang sama, sales revenue-nya naik berapa, maka akan mengakibatkan EBIT-nya jadi berapa. Tuh ya, kita bisa memprediksikan atau meramalkannya dari degree of operating leverage. Tingkat penjualan akan mempengaruhi EBIT-nya dengan asumsi tadi ada informasi yang sama dari histori tahun sebelumnya gitu ya. Oke, kita masuk ke operating leverage terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan operating leverage? Operating leverage didefinisikan sebagai bentuk seberapa jauh perubahan volume penjualan. Ini ya, ini yang menjadi poinnya. Volume penjualan atau sales revenue-nya yang mempengaruhi laba operasi, tapi ya laba operasi, no, sebentar. Laba operasi ini EBIT ya, walaupun masih di tengah-tengah tapi laba operasinya itu laba operasi ya EBIT tadi atau net operating income NOI.
Di mana kalau Anda mau memprediksikan berapa laba operasinya hanya dilihat dari salesnya atau revenue-nya saja, maka Anda bisa mengukur melalui atau dengan menghitung tingkat leverage operasinya atau disebut sebagai degree of operating leverage atau kita singkatkan saja sebagai DOL ya. DOL atau degree of operating leverage yaitu rasio yang digunakan untuk melihat perubahan presentasi dari laba operasi yang akan mempengaruhi berapa perubahan presentasi unit yang terjual atau pendapatan total atau total revenue. Nah, ini secara rumusnya seperti ini ya, tapi kalau misalnya mau itu kan secara matematisnya disederhanakan maksudnya ya. Kalau dari kalimat ini tadi, rasio dari perubahan presentasi laba operasi terhadap perubahan rasio itu kan perbandingan ya, perbandingan antara presentasi laba operasi dengan presentasi unit yang terjual, nanti menghasilkan total revenue atau pendapatan. Di DOL tadi dari teorinya kita kita sederhanakan berarti rasio itu perbandingan perubahan presentasi EBIT dibagi perubahan presentasi penjualan. Oke ya, paham ya? Berarti EBIT-nya taruh di atas, penjualannya taruh di bawah. Kemudian untuk yang perubahan EBIT kita turunkan. EBIT itu apa? EBIT kan earning before interest and tax ya, di mana EBIT itu adalah kalau dilihat dari sini berarti quantity dikali price dikurangi variable cost. Ya. Kemudian kalau penjualan, perubahan presentasi penjualan berarti quantity dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Ya. Atau dari sini berarti kita masukkan ke salesnya karena kita membahas mengenai sales ya. DOL sales atau DOL revenue sama dengan sales dikurangi variable cost. Kalau penjualan berarti sales dikurangi variable cost per fixed cost. Ini dari mana sih Bu? Itunya dapatnya ya ini komponen-komponen yang ada di sini laporan laba rugi ini. Kan ini fixed cost sama variable cost gitu ya. Revenue itu kan diperoleh dari quantity totalnya berapa, dikurangi fixed cost, dikurangi variable cost, ketemunya EBIT. Betul ya? Karena operating expense-nya itu kan termasuk dalam kategori bisa fixed dan bisa ke variable cost. Jadi asumsinya ini komponen-komponen yang akan kita bahas itu cuman yang di variable cost dan fixed cost. Semua beban-beban, semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kita klasifikasikan cuman hanya dua. Mana yang variabel, mana yang fixed. Mana yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan penjualan, mana yang tidak, tetapi secara tetapnya saja, mau penjualannya tinggi, mau penjualan rendah, tetap mengeluarkannya segitu gitu ya. Dan salah satunya kalau dari sisi fixed cost-nya itu apa? Ya tadi ada beban bunga gitu ya, dari utang yang kita miliki. Contoh kasus di sini ilustrasi DOL-nya. Mungkin kalau ini nggak terlalu nyambung gitu ya, kalau misalnya yang baru baru belajar ya. Tapi kita ikutin aja ya, karena, ini masih pengaruhnya terkait dengan struktur modal yang kemarin. Laporan laba rugi PTA ada informasi mengenai laporan laba rugi PTA, PTB, dan PTC tahun 2010 dalam ribuan rupiah. Ada penjualan, ada biaya variabel, ada margin kontribusi itu berarti keuntungan yang peroleh dari penjualan dikurangi biaya variabel ya. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap, hasilnya adalah EBIT. Kemudian harga atau unitnya, harga per unitnya kita perhitungkan sales volumenya atau per unitnya dan biaya variabel per unit. Nah, untuk PTA penjualannya 60.000 berarti 60 juta ya harusnya ya. 60.000 dikurangi biaya variabelnya 12. Hasilnya margin kontribusinya 48 ya. 60 dikurangi 12. Biaya tetapnya 28 sehingga earning before interest and tax-nya atau laba bersihnya, laba operasinya adalah 20 juta rupiah. PTB ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Ada fixed cost dan ada variable cost gitu ya. Kalau biaya variabelnya tadi penjualan PTB 90, biaya variabelnya 60.
Margin kontribusinya 30, dari 90 dikurangi 60. Kemudian biaya tetapnya 15. Hasilnya adalah Rp15.000. PTC revenue-nya lumayan besar ya, Rp120.000. Biaya variabelnya 25.000, margin kontribusinya menjadi 95. Tetapi biaya tetapnya paling gede 60 juta, 60.000 rupiah. Coba Anda analisis. Kalau dari A, B, C, penjualan paling besar apa? PTC ya. Kemudian biaya variabel yang paling besar yang mana? PTC, maaf, yang revenue. Biaya variabel paling besar? PTB. PTB, yaitu 60. Kemudian biaya variabel biaya tetap paling tinggi? PT? PTC. PTC, bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada, iya, masing-masing ada yang paling besar, ada yang paling kecil dari sisi biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, inilah yang akan kita masukkan sebagai faktor leverage di situ. Asumsinya kenapa? Dia bisa naikin penjualan karena modalnya banyak gitu ya. Kalau dana yang kita sediakan itu banyak. Dananya dari mana? Dari utang salah satunya. Bisa kelihatan di sini kok biayanya besar gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya seperti itu ya. Oke, kalau dilihat dari EBIT-nya, kalau dilihat dari harga per unitnya sama ya, 100.000. Kemudian sales volume per unitnya berarti dari 60.000 dibagi 100, jadinya 600 unit ya. Ini 90.000 dibagi 100, 900 unit yang terjual. Ini 120 dibagi 100, 1.200 unit yang terjual. Kemudian biaya variabel per unitnya yang paling besar mana ya? Ini ya, tadi ya, sesuai dengan kategori yang PTB-nya. Biaya variabel paling besar sebesar Rp60.000. Kemudian yang biaya variabel per unit yang paling kecil adalah yang PTA. Itu 12.000 dibagi berapa? Salah ya? Biaya variabel dibagi 100 kan ya harusnya ya. Harusnya 12. Bener nggak sih? 12.000 dibagi 100. 120 ya? Sebentar. 100 unit. Oh, salah. Kan unitnya di single 60, 600 ya. Salah. Berarti benar 20. 20. Didapatnya dari mana? Dari biaya variabel dibagi dengan sales per unitnya atau volumenya ya, sales volume atau unit salesnya. Kemudian ini 90.000 dibagi 900 berapa? 100 ya? Salah. 60, maaf ya Allah. 60.000 biaya variabelnya dibagi 900. Bener nggak? Biaya variabel per unitnya jadi 67. 66,666 gitu ya. Jadi saya bulatkan saja 66. Takut ada yang bingung. Kemudian untuk yang ini 25, biaya variabel per unitnya. Biaya variabelnya 25.000 dibagi 1.200. 20. Oh enggak itu ya. 20,83. Ya, nanti dihitungkan lagi.
25 dibagi, bener kan ya, 25.000 dibagi 1.200 unit. Ini 20/83. Ini contoh kasus daripada si 3 PT ini ya, dengan masing-masing informasi tadi. Ada biaya variabel tertinggi di PT B, ada biaya tetap paling tingginya adalah di PT C. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan? Silakan Anda analisis dengan degree of operating leverage-nya untuk memperhitungkan berapakah pengaruh penjualan terhadap EBIT ya. Ini penjualannya berapa dengan komponen yang tadi, biaya variabel dan biaya tetapnya, akan mempengaruhi EBIT yang ada di dalam atau yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kita hitung dari PT A terlebih dahulu. PT A, hmm, PT A kita lihat untuk yang, oke, mohon maaf yang ini saya itukan aja ya. Oh, nggak apa-apa deh kayak gini deh, ntar takutnya bingung. Yang di sini ini hitungannya nggak terlalu genap-genap jadinya takut bingung sebetulnya. Yang PTA terlebih dahulu, kita masukkan untuk degree of operating leverage yang pertama adalah Q dikurangi price dikurangi variable cost ya. Variable cost-nya adalah yang di atas. 600 itu yang mana? Sales volume-nya ya. 600 kuantitinya, price-nya adalah harganya 100 ini. Kemudian biaya variabelnya adalah 20. Oke, paham ya? Maka hasilnya, kita keep dulu. 600 dikalikan 80. 80 ya. Kemudian 600 dikurangi 80 dikurangi fixed cost-nya berapa? 28. Ini ya. Fixed cost-nya yang ini. Fixed cost-nya adalah yang 28.000. Maka hasilnya, kita cek lagi ya. 600, silahkan dicek bersama-sama. 600 dikali 80 dikurangi 28. Berarti 48.000 dibagi 28. Hasilnya 20, maaf. 2,4. Betul ya? Ini kan 48.000. Ya. Kemudian yang ini bawahnya 20.000. Bener ya? Oke, selanjutnya yang PTB. Kita masukkan sama posisinya Q dikali di kurung buka P dikurangi V, Q P kurangi V dikurangi fix atau biaya tetap. Kita masukkan dulu hitungannya. 900 unit di ini 100, variabel cost-nya tadi berapa? 66,67 ya, kita masukkan 66,67. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak lempeng. Tapi paham ya, 66,67 dari mana ya? Hasilnya berapa? 100 dikurangi 66,67 dikali 900. Sama dengan 29,997. Selanjutnya, bawahnya berapa? 90, 29,
97 dikurangi 15.000 ya. Hasilnya adalah 14,997. Tinggal silakan Anda hitung. 29. Baik, kita lanjut. Oke, tadi 29.997 dibagi 14.997 hasilnya 2,0 ya. Sambil dikoreksi ya. Biasanya saya ada latihan terus nanti ininya diganti-ganti suka lupa nge-save-nya. Nge-save kembalinya. Kemudian selanjutnya untuk PTC. Jadi diketahui untuk DOL PTA sebesar 2,4. DOL PTB-nya 2,00 sekian ya. Tapi saya inikan saja 2,0. Yang PTC kita hitung kembali 1.200 dikurangi yang ininya. Salah ya? Belum ya? 66,67. Selanjutnya yang ini tadi berapa? 20,8 ya. Dari 25.000 dibagi salah. Iya bener ya. 25.000 dibagi 1.200. Bener kan hasilnya? 25.000 dibagi 1.200. Betul ya? 20,83. Berarti di sini diganti 20,83. Juga sama 20,83. Sekarang tinggal hitung. Yang 20,83 dikurangi 100 dikalikan 1.200. 100 dikurangi 20,83 dikalikan 1.200. Hasilnya 95.004 ya. Ini ya. Yuk sambil hitung takutnya saya salah. Kalkulatornya mainkan. Selanjutnya yang 95 dikurangi dengan 60. Hasilnya 35,004. Bukan poin di 95 dibagi 35,004. Hasilnya adalah 2,7. Satu aja ya di belakang koma ya. Biar rapa ya. Biar gampang ya. Untuk yang PTA 2,4 ketemunya, PTB 2,0. Untuk PTC 2,7 ya. Apa sih arti daripada dol di masing-masing perusahaan ya? Ada menunjukkan yang paling besar adalah 2,7 yaitu PTC. Di mana PTC tadi kalau dari sisi peningkatan apa? Dari sisi peringkatnya dia yang paling banyak apanya? Biaya tetapnya. Yang paling besar biaya variabelnya adalah PTB, tapi ternyata yang PTB malah dolnya lebih kecil. Betul ya?
2,0. Jadi ranking pertama paling tinggi PTC, ranking keduanya PTA, ranking tiganya adalah PTB. Nah, apa pengaruhnya? Kita lihat. DOL PTC ya, ketemunya berapa tadi? 2,4 ya. Oke, saya ini 2,4 kan ya? Ah, PTC, oh iya 2,7 maaf, yang paling gede ya. 2,7 PTC yang paling besar ya. Artinya apa sih 2,7? Artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT adalah senilai 27%. Maksudnya naik turunnya operasi perusahaan, operasi itu laba operasinya ya, atau EBIT-nya tadi. Yang paling bawah itu EBIT sebesar 27 oh enggak, penjualan dulu, sales revenue terhadap EBIT, maaf. Sales revenue terhadap EBIT. Jadi naik turunnya penjualan itu ngaruh ke laba operasi sebesar 27%. Itu ya, ini artinya ya, dari yang 2,7. Berarti apabila penjualan PTC-nya naik sebesar 10%, maka laba operasi perusahaan akan naik sebesar 2,7 dikali 10% atau 27%. Gitu ya. Sebaliknya, apabila penjualan PTC turun sebesar 20%, maka saya warnainya yang beda deh. Warnainya eh, coba. Apabila penjualannya ternyata turun 20%, maka akan mempengaruhi laba operasinya juga. Atau laba operasi itu EBIT ya. Sebesar berapa? Ya 2,7 dikali 20%. Atau sebesar 60%. Paham nggak artinya? Kalau Anda ngitung dari sisi dolnya tadi, degree of operating leverage yang paling tinggi itu kan PTC ya. Nah, kita analisis berdasarkan teorinya. Dol PTC sebesar 2,7. Artinya bahwa tingkat elastisitas tadi naik turunnya output pada si operasi itu namanya penjualan ya. Penjualannya itu akan mempengaruhi EBIT atau laba operasi sebesar 27% dari yang 2,7 ini. Maka apabila kan naik turun kan berarti apabila naik berarti EBIT-nya nanti naik berapa gitu ya. Kalau turun berarti jadi EBIT-nya turun berapa gitu ya. Kalau naik sebesar 10%, maka EBIT-nya akan naik sebesar 27%. Kalau penjualannya turun sebesar 20%, EBIT-nya akan turun 60%. Dari mana? Dari 2,7, salah. 2,7 kali 20 berapa? Belum diganti. 54% ya. Maaf, terima kasih. Jadi turun naiknya adalah 54%. Ini akibat adanya degree of operating leverage pada PTC. Kondisi ini juga berlaku dengan atau pada PTB. Coba kalau PTB gimana? Sebesar 2,0. Berarti siapa yang mau coba? PT DOL PTB sama dengan 2,0. Artinya bahwa tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT senilai berapa di sini? 20%. 20%. Artinya apa? Berarti kalau penjualannya PTB naik sebesar, saya tulis 20%, jadi berapa? 40%, betul ya. Kalau penjualan PTB naik sebesar 20%, maka laba operasi atau EBIT-nya akan naik juga sebesar
40%. Dari mana? Dari 2,0 dikali 20%. Gitu ya. Kalau turun 30%, berapa jumlah penurunan 60%. EBIT-nya? 60%, betul. Benar ya? Benar ya? 2,0 dikali 30%. Gitu ya? Paham ya? Jadi naik turunnya penjualan dalam laporan laba rugi akan mempengaruhi EBIT yang akan diperoleh. Jadi laba operasi kita berapa sih tahun depan? Tahun depannya lagi kalau dolnya masih sama. Nah, itu artinya dolnya itu adalah laba biaya operasional kita yang tinggi atau rendahnya itu dipengaruhi dari biaya tadi dua ya, biaya variabel dan biaya tetap gitu. Tetapi ingat, coba Anda lihat, kalau suatu perusahaan tingkat degree of operating leverage-nya ternyata tinggi, maka resikonya nanti juga akan tinggi. Untungnya tinggi nggak? Tinggi ya, betul kan? Naik penjualannya naik sebesar 10, EBIT-nya naik jadi 27%, lumayan ya. Tapi ketika turun juga sama, nanti drop-nya juga lumayan banyak ya, karena tadi degree-nya atau presentasinya atau tingkatnya juga tinggi. Artinya apa? Artinya kalau dari degree of operating leverage di perusahaan C termasuk dalam kategori risikonya besar daripada PTA dan PTB. Karena kontribusi laba yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya tetap yang lebih besar juga, yaitu sebesar 60 juta atau 54% dari total penjualannya. Itu ya, itu maksud daripada si tingkat degree of operating leverage. Coba kita buktikan. Ini tadi betul ya, yang PTA 2,4. Betul ya? Yang PTA 2,4. Di pembuktiannya. Dol PTA tadi kan sebesar 2,4. Betul ya? Oke, ini kalau tadi ini PTC. Kalau ini PTA sebesar 2,4. Jangan hijau dah. Ganti apa? Oren. Hmm, 2,4. Artinya bahwa apabila penjualan naik sebesar 10%, maka laba operasinya naik juga sebesar 24%. Karena tadi 2,4 dikali 10. Ini tergantung ininya ya, presentasinya ya. Atau 24%. Kemudian, coba kita prediksikan ya. Kan kalau naik 10%, artinya tahun lalu ditambah 10% kan ya penjualannya ya. Betul ya? Tahun lalu penjualannya PTA-nya berapa? Ini 60.000 rupiah ya. Tahun lalu 60.000. Kalau diprediksikan penjualan tahun depannya naik sebesar 10%, maka kita hitung dulu penjualan tahun depannya jadi berapa? 66 juta ya, 66.000 ya. Dari 60.000 dikali 110%. Peningkatannya yang 10% ini. Maka tahun depan sebesar 66.000 rupiah. 66.000 unit, maaf. Salah saya. 66.000 unit ini adalah penjualannya. Nah, sekarang ini kondisi awal. Kita lihat di sini ya, kondisi awalnya ya, yang di sebelah kiri. Anda bisa lihat di sini, kelihatan ya. Keterangan PTA kan kondisi awal di sini. Tadi dilihat dari penjualannya 60, biaya variabelnya 12, margin kontribusinya 48, biaya tetapnya 28, dan EBIT-nya adalah 20.000. Untuk harga per unit harga atau per unitnya 100, maka sales volumenya jadi 600 dan biaya variabelnya 20 rupiah. Nah, prediksinya akan naik ya di tahun depannya sebesar 10%. Maka penjualan yang tahun depan menjadi 66.000 unit ya atau 66.000. 66.000 kemudian dikurangi biaya variabel. Namanya biaya variabel itu kan mengikuti ya. Yang tadinya harga
atau biaya variabel per unitnya 20, berarti dikalikannya bukan 600 unit lagi, tapi 660 ya. 20 dikali 660 hasilnya adalah 13.200, sehingga margin kontribusinya tinggal dikurangkan saja. 66.000 dikurangi 13.200 hasilnya 52.800. Kemudian biaya tetap, namanya tetap, mau penjualannya naik atau turun tetap sama ya, pengeluarannya 28.000, sehingga EBIT-nya sebesar 24.800. Untuk harga per unitnya sama. Untuk sales volumenya menjadi 660 ya, naik 10 bertambah 60. Biaya variabelnya tetap sama. 20 dari mana? Dari 13.200 dibagi 660 unit. Nah, kita lihat menghitung kenaikan laba. Namanya kenaikan laba berarti laba tahun depan dikurangi laba sebelumnya ya. Laba tahun depannya lagi, laba tahun depan itu 24.000 EBIT-nya. EBIT-nya adalah 24.000. Ya, 24.000 dikurangi dengan yang kedua, yang sebelumnya adalah, maaf, yang sebelumnya adalah 20. Laba, menghitung kenaikan labanya dari yang 24.800 tahun prediksi dikurangi 20.000 tahun sebelumnya, selisihnya adalah 4.800. 4.800 dibagi dengan laba sebelumnya. Laba sebelumnya adalah 20.000. 4.800 dibagi 20.000. Hasilnya benar 0,24 atau 24% ya. Benar nggak? Artinya bahwa penjualan naik 10%, laba operasinya naik jadi 24%. Sama nggak dengan prediksi yang sebelumnya yang ini? Sama nggak? Sama ya, itu artinya pembuktian bahwa degree of operating leverage hasilnya ternyata sesuai dengan pembuktiannya. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda diminta untuk membuktikan benar nggak sih DOL PTA-nya, DOL PTB, DOL PTC-nya mempengaruhi betul EBIT atau laba operasinya sesuai dengan prediksi yang ada di dalam degree of operating leverage-nya, itu dibuktikannya seperti ini. Itu ya. Kalau turun, ini kalau tadi naik ya, sekarang kalau turun, coba. Kalau ini, tadi kan naik ya, sekarang turun 20%. Maka, laba operasinya juga akan turun senilai 48%. Kita lihat, kalau penjualan tahun depannya turun, berarti turun kan namanya, kalau tahun kemarinnya 100%, turun berarti nggak ada 100%-nya gitu ya. Atau 60.000 dikali 80%. Dikali, bukan dikurangi ya, maaf ya. Dikali 80%. Hasilnya adalah 48.000 unit. Jadi di sini penjualannya 48.000 atau 48 juta ya sebetulnya ya, 003 ini ya. 48.000 hasilnya diperoleh dari harga per unitnya 100 dikali 480. Ini jangan unit, harusnya di atasnya. Nanti saya ganti dah. Ini dalam rupiah kan harusnya penjualannya. 480 unit dikali 100 rupiah per harga per unitnya. Kemudian biaya variabelnya ikutin ya, karena biaya variabel per unitnya adalah 20, dikalikan dengan jumlah unitnya 480.
80. Maka margin kontribusinya tinggal dikurangkan dari penjualan 48.000 dikurangi biaya variabelnya 9.600. Hasilnya 38.400. Dikurangi dengan biaya tetap 28.000 ya, sehingga EBIT-nya adalah 10.400. Nah, 10.400 ini silakan Anda hitung presentase penurunannya dari 20.000. Ya, 10.400 dikurangi 20.000, hasilnya adalah minus 9.600. Minus 9.600 dibagi 20.000. Jadinya minusnya, benar nggak? 9.600 48. 48 ya, 0,48 atau 48%. Jadi terbukti ya, apabila penjualannya turun sebesar 20%, maka laba operasinya juga ikut turun sebesar, penjualannya turun 20%, maka laba operasinya juga ikut turun sebesar 48%. Gitu, ada yang tanyakan? Cukup? Bisa? Oke, ini masih agak lumayan banyak ya. Kita sambung minggu depan ya. Nanti ada DOL dan DFL digabungkan. Ada DFL, ada DCL ya. Udah sampai di DOL aja dulu. Nanti silakan oh iya. Mohon maaf untuk minggu depan saya sepertinya hari Selasa. Oke, nanti saya informasikan deh ya. Saya ada kegiatan, takutnya kalau malam insya Allah bisa insya Allah ya. Tapi nanti saya informasikan kembali, kalau nggak bisa atau berhalangan, saya informasikan di sebelum perkuliahan berjalan. Kalau bisa, berarti akan tetap saya sampaikan ini ya. Kita sampai di DOL dulu, minggu depan insya Allah masuk ke financial leverage-nya. Minggu depan, nggak, financial leverage dan DCL, combine daripada DOL dan operating dan finance. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke, cukup ya, insya Allah ya. Nah, kenapa sih ada hitung-hitungan kayak gini? Hitung-hitungan kayak gini tuh sebetulnya ini adalah dasar, paling dasar ya dari persamaan-persamaan yang nantinya bisa kalau orang teknik itu di coding. Tahu ya di coding ya? Yang nantinya akan mempengaruhi suatu aplikasi, sehingga kalau Anda ngeklik satu, misalnya 2,4 misalnya ketemunya, 2,4 nanti jret, laporan keuangannya akan terbentuk karena di-coding dari ini. Nah, secara teorinya asal-usulnya itu seperti ini gitu. Ya kalau sekarang sih itu hitungannya nggak seperti ini ya, karena sudah canggih. Tapi Anda perlu tahu di balik layarnya itu seperti ini hitungannya, gitu ya. Itu kalau yang sudah canggih dengan metode coding ya tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam codingnya tersebut, sehingga kalau nanti dipanggil Anda cuma ngeklik satu doang, Anda akan bisa menghasilkan ini laporan keuangan yang prediksi ini. Kemudian Anda bisa tahu, oh ya berapa sih nanti kita labanya, berapa kita biaya yang harus kita akan keluarkan dan lain sebagainya, itu diperoleh dari sini. Itu ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup ya? Baik, saya izin pamit untuk malam hari ini. Saya cukupkan di DOL aja dulu. Yang penting nanti paham ya, tapi sedikit-sedikit tapi paham. Semoga ya bisa nanti digunakan untuk eh, bisa dijadikan sebagai apa sih namanya ide untuk penelitian. Kadang-kadang jarang ya yang sampai ke dalamnya seperti itu kan ya. Karena bisa dijadikan sebagai walaupun sih kalau dari sisi ininya UMT itu belum terlalu banyak kombinasi eh, alat dari teknis dari analisisnya. Semuanya pakai kuantitatif semuanya ya. Padahal sekarang sudah banyak yang menggunakan berbagai teknik dalam penghitungan datanya. Bisa menggunakan yang seperti ini, berarti kuantitatif, kualitatif yang dikuantitatifkan. Kemudian ada menggunakan web scraping, ada menggunakan netnografi, etnografi, ada menggunakan apa kualitatif yang pure ya, kualitatif berarti kita masuk ke responden tapi orang akuntansi. Kebanyakan responden responden sekarang kan hanya manajemen.
akuntansi kayaknya pada belum berani gitu ya. Ah, Bu, nggak ada contohnya, Bu, nggak takut lama, takut ini dan sebagainya. Padahal banyak peluangnya ya kalau kita diperkenalkan dengan berbagai macam teknik analisis yang ada di sekitar kita saja. Nggak usah jauh-jauh kita penelitian di BEI, toh orang BEI-nya nggak bakalan baca penelitian kita. Benar nggak? Mendingan yang dekat-dekat dengan kita, yang bisa kita berikan ada input, ada apa ya, ada masukan dari hasil penelitian yang betul-betul kita lakukan, tapi walaupun nilainya kecil gitu, Wak. Maksudnya skupnya kecil tapi mengena ke pihak yang kita jadikan observasi gitu. Seharusnya seperti itu kalau. Tapi itu kan pandangan saya, pandangan orang lain juga kadang-kadang kan berbeda-beda ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, lingkupnya kecil, menurut saya sederhana, tapi bisa diaplikasikan gitu. Daripada yang sekarang kan lumayan tinggi-tinggi ya, bursa efek, bursa efek, bursa efek. Walaupun orang bursa efeknya nggak bakalan baca atau nggak bakalan kena input daripada penelitian kita. Ya, tapi ya yang selama ini berjalan ya kita ikuti saja. Yang penting dikerjakan, yang penting lulus gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya izin screenshot terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, semoga kita diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang, dan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama. Saya live ya.